Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat ya, amin. Nah, di video kali ini saya Dini Lucia dengan NIM 190701613 akan menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman table of contents atau materi-materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yaitu pertama ada teori penetrasi sosial, ada asumsi-asumsi teori penetrasi sosial, lalu ada tahapan proses penetrasi sosial, lalu ada konsep teori, dan yang terakhir itu ada kelemahan dan kelebihan teori penetrasi sosial. Oke teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai teori penetrasi sosial, kita sekilas belajar dulu mengenai tradisi sosiopsikologi. Nah, tradisi sosiopsikologi ini sebenarnya merupakan salah satu dari teori komunikasi teman-teman, di mana tokohnya itu bernama Robert Craig. Di tradisi sosiopsikologi ini melihat pada gimana sih manusia itu berperilaku saat dia itu dalam suatu hubungan percakapan gitu dengan orang lain, bagaimana dia berperilaku saat berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Nah, di dalam buku yang berjudul Theories of Human Communication yang terbit atau penulisnya itu Little John, ini tuh membagi lagi ke dalam dua teori yang tergolong dalam tradisi sosiopsikologi, yaitu ada teori perilaku dan teori kognitif. Di teori perilaku sendiri melihat bagaimana seseorang itu berperilaku ditentukan dari cara ia berpikir dan tingkah lakunya saat menghadapi sesuatu dalam interaksinya dengan orang lain kayak gitu. Kalau yang kognitif itu melihat pada bagaimana pengaruh kognisi membentuk perilaku seseorang melalui cara berpikir serta mengatur dan menyimpan informasi kayak gitu. Nah, lalu apa itu teori penetrasi sosial? Kita bahas di slide selanjutnya ya, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia materi pertama yaitu teori penetrasi sosial. Nah teman-teman, teori penetrasi sosial ini merupakan salah satu kajian dari psikologi komunikasi dengan tokohnya yang bernama Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Teori penetrasi sosial sendiri menjelaskan bahwa interaksi atau hubungan seseorang itu bisa bergerak dari awal, dari dangkal gitu menuju ke tingkat yang lebih dalam atau tingkat yang lebih bersifat pribadi kayak gitu. Nah, teori penetrasi ini juga mengartikan bahwa sebuah model perkembangan hubungan itu prosesnya itu dimana seseorang itu saling mengenal satu sama lain melalui tahap pengungkapan informasi kayak gitu. Menurut Altman dan Taylor sendiri, hubungan interpersonal itu bisa terjalin dengan baik apabila dari keduanya itu mampu memproses ke dalam sebuah tahapan dan bentuk yang teratur. Nah, tahapan dan bentuknya itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai tahap dari suatu hubungan interpersonal, kita ke asumsi-asumsi teori penetrasi sosial dulu ya. Oke teman-teman, ini dia ada 4 asumsi teori penetrasi sosial. Asumsi yang pertama, yaitu hubungan komunikasi oleh dua orang dimulai dari tahap superficial. Nah, di tahap superficial ini ya cuman kayak mengenal secara dangkal gitu di atas gitu ya, dasar itu. Mulanya mungkin perbincangan yang dilakukan itu kurang penting, tetapi dari perbincangan seperti ini tuh memungkinkan seseorang untuk menilai lawan bicaranya, oh ini bisa dijadiin teman nggak ya, bisa cerita lebih nggak ya ke dia kayak gitu. Nah, ini asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, teori ini berhubungan dengan prediktabilitas. Para teoretikus sendiri berpendapat mengenai teori penetrasi sosial bahwa hubungan-hubungan dari suatu
hubungan interpersonal itu berkembang secara sistematis dan dapat diprediksi kayak gitu. Nah, asumsi yang ketiga itu teori penetrasi sosial berhubungan dengan pemikiran bahwa perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi. Jadi bisa suatu hubungan itu bisa ditarik mundur gitu, bukannya semakin dekat malah semakin menjauh. Itu bisa terjadi di asumsi yang ketiga ini. Jadi menurut asumsi yang ketiga ini, suatu hubungan itu dapat menjadi berantakan atau menarik diri dari kemunduran dan menyebabkan terjadi disolusi hubungan gitu tadi ya, seperti yang aku tadi jelasin di awal ya. Contohnya misal jika suatu komunikasi itu penuh dengan konflik kayak nggak ada nih jalan tengahnya, misal kita bicara dua orang, nah itu tuh bisa menimbulkan destruktif dan tidak bisa diselesaikan. Ya akibatnya apa? Akibatnya hubungan tersebut itu mungkin akan mengambil langkah mundur gitu dan menjadi lebih menjauh. Oh ya udah, ini nggak sependapat sama aku, dia keras kepala, aku keras kepala, nggak bisa nih ditemuin jalan tengahnya. Yaudah deh, aku cukup temannya sampai di sini aja, aku nggak akan cerita lebih ke dia tentang apapun gitu. Nah, asumsi yang keempat itu menyatakan bahwa hubungan dapat berkembang karena adanya pembukaan diri. Nah, pembukaan diri ini berarti ngasih informasi gitu teman-teman, nggak cuman kita ngasih informasi ke lawan bicara kita, tapi lawan bicara juga membuka dirinya untuk kita dapat mencari informasi dari orang ini. Oh ternyata orang ini kayak gini, oh orang ini kayak gini, kayak gitu. Nah, menurut asumsi yang keempat ini, hubungan yang tidak intim itu bergerak menuju hubungan yang intim karena adanya keterbukaan tadi. Jadi yang tadinya gak kenal akan jadi semakin kenal karena adanya keterbukaan dari orang yang kita ajak bicara, atau kitanya juga terbuka untuk orang yang sedang bicara sama kita kayak gitu. Nah, oke teman-teman, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada tahapan proses penetrasi sosial. Oke, kita next slide. Oke, ini dia teman-teman, ada beberapa tahapan dalam proses penetrasi sosial. Namun sebelumnya, teori penetrasi sosial ini bisa juga disebut sebagai teori multi lapis bawang atau teori kulit bawang, teman-teman. Kenapa sih kok disebut teori kulit bawang? Nah, menurut teori penetrasi sosial ini, jadi hubungan interaksi sama orang itu ibarat kayak kita ngupas kulit bawang gitu. Jadi kan kulit bawang ada kulit terluar, kulit lapisan berikutnya, terus kulit lapisan ketiga, dan sampai inti. Nah, menurut teori penetrasi sosial itu kayak gitu. Seperti yang tadi udah saya jelasin di depan ya. Jadi dalam social penetration theory ini mengungkapkan bahwa kita nggak bisa nih dalam satu waktu langsung deket gitu sama orang. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mengubah suatu hubungan dari hubungan yang superficial ke hubungan yang lebih intimate. Nah, menurut West dan Turner, ini ada 4 tahapan dalam teori penetrasi sosial. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman, yaitu pertama ada tahap orientasi. Di mana ketika kita berkenalan nih, kita akan berbagi informasi tentang hal-hal yang umum, yang semua orang kayaknya tahu tentang kita, seperti nama panggilan, akun sosial media, atau mungkin pekerjaan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pertukaran afektif eksploratif. Di tahap ini, kita akan berbagi informasi tentang hal-hal yang kita sukai. Misalnya, hobi teman-teman apa, kemudian lagu favorit atau makanan favorit yang ya udah mulai membuka diri gitu. Nah, setelah tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga adalah pertukaran afektif. Di dalam tahapan ini, teman-teman akan berbagi hal-hal yang lebih pribadi, lebih teman-teman consider sebagai privasi. Misalnya, pengalaman pribadi, tentang sesuatu, dan lain sebagainya yang nggak semua orang di sekitar teman-teman itu tahu tentang itu, gitu. Terus, selanjutnya, tahap yang terakhir disebut dengan tahap pertukaran stabil. Nah, ini adalah intinya.
inti dari bawang yang tadi udah kita kupas. Di dalam tahapan ini, teman-teman itu udah mulai mengenal orang tersebut. Pembagian informasi juga udah yang sangat intimate, kayak nilai-nilai yang teman-teman pegang, cara pandang akan sesuatu, dan di tahapan ini teman-teman juga sudah mengenal orangnya dengan sangat dekat, sehingga teman-teman bisa memprediksi responnya apabila sesuatu hal terjadi. Nah, dari keempat tahap tersebut, ada teori ini juga menjelaskan kepada kita bahwa pertama, tahapan yang paling gampang itu tahap pengenalan atau tahap orientasi. Dimana kalau semakin masuk ke dalam, ini akan semakin sulit karena semakin tebal kulit bawang yang harus kita kupas. Yang dimana itu akan membutuhkan effort dan waktu untuk semakin mengenal orang lain menjadi lebih dekat gitu teman-teman. Yang kedua itu kita harus sadar bahwa hubungan bersosialisasi ini resiprokal atau timbal balik. Kalau kita pengen orang lain membuka diri pada kita, maka kita juga harus memberikan informasi-informasi pribadi kepada diri dia gitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada konsep teori. Oke, kita next slide. Jadi teman-teman, teori penetrasi sosial ini merujuk pada pemikiran tentang konsep pertukaran sosial, di mana menurut Altman dan Taylor, seseorang akan memperkirakan terlebih dahulu tentang keuntungan apa sih yang didapat dalam sebuah hubungan atau relasi berteman sama orang lain gitu, sebelum melakukan interaksi yang lebih jauh lagi. Nah, relasi atau hubungan itu akan berlanjut, misalnya seseorang itu udah memperkirakan nih akan dapat keuntungan apa, atau bisa timbal balik saling menguntungkan kayak gitu. Dalam berteman kalau misalnya satu untung satu rugi ya nggak bakal berlanjut lama ya teman-teman, jadi harus ada saling menguntungkan kayak gitu. Nah, kita di materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu ada kelemahan dan kekuatan dari teori penetrasi sosial. Oke, pertama ada kekuatan teori penetrasi sosial. Pertama, dapat digunakan untuk melihat interaksi interpersonal serta interaksi yang efektif antar individu. Kedua, dalam memandang dan menilai resiko suatu hubungan intrapersonal tergantung pada jenis hubungan serta tingkat saat pengungkapan diri dan keintiman di dalamnya. Untuk kelemahannya itu pertama, satu, fakta bahwa faktor-faktor seperti budaya dan karakteristik demografi kayak jenis kelamin, ras, usia dan lain-lain itu masih punya kemampuan untuk mempengaruhi pengungkapan diri, sehingga mungkin memiliki efek pada gimana seseorang milih untuk ngungkapin informasi pada dirinya gitu. Yang kedua, fakta bahwa pengalaman tertentu, nilai-nilai dan keyakinan dari seorang individu itu juga mungkin memiliki efek pada cara dimana memilih untuk mengungkapkan informasi. Nah, oke, alhamdulillah udah selesai. Itu tadi teman-teman materi teori penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi, ya, dimana kesimpulannya teori penetrasi sosial itu menganggap bahwa suatu hubungan seseorang dalam hubungan interpersonalnya dengan orang lain itu nggak langsung deket gitu, jadi harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu agar lebih mengenal lebih dalam kayak gitu. Nah, terima kasih, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.